Kapan pertama kali make upin artis? Eyelinernya hapus, jelek, ulur, gila. Terus kalau gue yang gak suka dari Marta adalah Hello guys, welcome back to my YouTube channel yang terempeng pong. Kalian penasaran gak sih? Di sini tuh ada bangku kosong. Jadi aku tuh sebenarnya ada bintang tamu nih. Siapa ya? Mau tahu nggak? Jadi kita langsung aja yuk panggil bintang tamu kita. Nah ini dia bintang tamu kita, makeup artis yang terhits di Jakarta guys. Perkenalkan siapa nama dirimu, IG-mu apa, tarifmu berapa say? kayaknya enggak deh. Pokoknya kalau misalnya kalian mau nanya-nanya langsung aja cek di IG-nya aku, yaitu Vidacang MUA. Jadi kalian langsung bisa lihat di sana portofolio aku. Jadi yang mau booking dia bisa langsung ke IG-nya ya guys. Booking apa dulu nih guys? Makeup dong. Jadi di video kali ini karena kita kan udah lama nih nggak ketemu kan. Jadi aku mau tanya-tanya kemana aja si Cece ini hilang. Kan aku merindukanmu. Iya. Merindukanmu. Lagu apa itu kalau berindu ya enaknya? Itu lagu bikinan gue sih sebenarnya ngasal aja. Jadi ini dia nih pertanyaannya nih. Nih Cici nih keluarin baca sendiri. Kita kocok dulu ya guys. Iya sampai cerot ya Ci ya. Dapat Dua. Aduh. Gak bisa. Gitu aja deh. Wis, pernah nggak lupa bawa alat makeup? Pernah. Alat makeupnya tools ya, kayak kuas, terus ada beberapa yang itu. Terus abis itu aku sampai kayak bingung gitu karena kuas itu kan penting banget kan kalau buat makeup. Terus jadi aku makeupnya pakai spons. Untuk aku kan selalu kalau kemana-mana tuh pakai spons. Jadi aku akalin pakai spons sama pakai eyeshadow pakai tangan doang dong. Tapi hasilnya tetap bagus dong. Nah, itu dia tips pertama dari si Civina. Kalau misalnya kita mau jadi MUA yang bagus, apapun harus bisa dijadikan buat makeup. Mau itu ada dan gak ada itu barang. Bener nggak? Kayak misalnya, aduh aku ketinggalan nih kuas concealer. Apapun kita mesti alokasikan tools yang lain buat dijadikan itu juga. Jadi nggak harus pakai kuas makeup ini gitu. Bener Tapi nggak sih? iya, tapi yang paling susah itu kalau nggak ada gunting guys. Gunting, Scott, kalau misalnya ketinggalan itu bayi-bayi banget sih. Nggak ngerti itu mesti diakalin pakai apa. Tapi kalau bisa ya jangan pakai ketinggalan. Dan kayak aku itu udah something nggak bagus banget sih buat untuk nanti ke klien kan. Jadi kayak betul banget. Lanjut. Bagaimana perasaannya jika ada job tapi ditawar? Perasaannya sedikit agak gimana ya, bete sih. Kenapa? Soalnya kalau menurut aku misalnya gini, kita kan sebagai pekerja jasa gitu kan, mau bukan jasa pun, yang pasti kita kalau kerjaan dimana kalau misalnya mungkin kalau barang ya mungkin kita tawar oke lah gitu, even apa jasa juga sama. Cuman masalahnya tuh orang tuh harus appreciate dimana kalau pekerjaan jasa itu bukan cuman dari seninya kita doang yang dibeli, tapi effortnya kita juga. Contoh kayak dari kita harus datang ke rumah klien yang lebih early bangunnya, kayak misalnya lebih subuh, itu kan kita harus effort juga karena kan kita jadi kurang tidur ya. Tapi sebenarnya itu emang udah kerjaan udah kayak rules-nya gitu kan. Tapi tetap kalau misalnya orang menawar, kalau tawarannya itu mungkin yang masih sedikit agak make sense, yang nggak tawar kayak membeli barang yang maunya murah tapi kualitas bagus gitu. Misalnya ditawar lebih dari 50%-nya kah, kayak gimana deh, pokoknya yang bener-bener kayak non manusiawi kalau menurut gue ya. 500.000 lu tawar jadi 150 iya, atau itu 100.000. doesn't make sense sih ya kan. Jadi kayak maksudnya orang tuh kurang appreciate tentang kerjaan kita, karena yang dinilai itu bukan dari harga atau brandnya yang kita pakai, tapi dari kita punya kualitas pertama yang itu, terus kita punya experience, karena kan itu kan tidak bisa dibeli dengan uang ya. Dan kita juga kan sebagai makeup itu kan kita ada belajar, terus beli segala macam itu kan juga pakai uang, cuman nggak nilai dari situ juga, yang aku bilang juga pakai effort kayak gitu sih. Jadi kayak lebih harus appreciate, jadi kita harus memakai
posisi kita itu sebagai si yang penjual jasa tersebut. Jadi kita harus melihat dari dua sisi gitu. Oh, oke. Next question. Ya. Kapan pertama kali make upin artis? Make upin artis tuh udah lama ya. Jadi itu tuh udah yang tahun berapa ya? Dari tahun 2015 kalau nggak salah. Jadi aku tuh mulai makeup tuh baru banget dari 2014. Terus dari 2015 itu aku udah mulai handle megang artis. Tapi pertama kali aku lupa deh siapa ya. Tapi aku lupa apa artisnya siapa ya. Udah lama banget soalnya. Oh, gitu. Ya Ya lupa guys, kebanyakan artis guys dia. Ya, oke lah. Dari sekian artis yang sudah Vina make upin, mana yang paling berkesan? You like Sarwenda, right? Sarwenda sih berkesan. Good attitude. Enggak sih, kalau Sarwenda itu waktu itu aku karena lagi jadi asistennya guru aku. Jadi guru aku tuh lagi make upin dia, terus aku kayak datang ke rumah dia gitu loh, yang sebelum dia pindah ya. Tapi kalau menurut aku yang paling seru itu artisnya waktu itu ada satu Chico juga oke sih, Chico Jericho. Terus sama yang satu lagi Pevita oke, tapi kurang berkesan siapa ya? Anya Geraldine? Enggak bukan aku yang make up. Oh, itu selebgram. Miller Khan sih, kocak banget orangnya. Oh, Nah, tapi kalau sampai kejadian kayak gimana banget sih, tapi dia oke banget, kocak dia orangnya. Karena kan kalau misalnya makeup itu sebenarnya yang menantang itu adalah makeup waktu pas lagi fashion spread sih, sama beauty spread, karena itu kan susah banget. Kalau misalnya artisnya mukanya yang nggak begitu gimana, tapi rata-rata artis cakep ya, jadi kalau diapain juga tetap bagus sih, kayak bule gitu kan, mereka patternnya udah bagus-bagus semua, karena mereka kebanyakan juga ada yang campuran. Tapi kalau ya cuman itu sih. Kalau cowok tuh sebenarnya gampang-gampang susah make upin, yang harus ngerti tricks and tipsnya juga sih kayak gitu. satu aja. Satu kebanyakan. Kalau terlahir kembali, lebih pilih tetap suka sama makeup atau yang lain? Sebenarnya kalau ini aku lebih suka yang lain kali ya. Kalau misalnya udah tahu, aku sebenarnya tuh basicnya tadinya nggak kepikir sih untuk jadi makeup artist, tapi aku suka ngeliat orang tuh cantik gitu. Tapi di satu sisi tuh aku pengen banget jadi entrepreneur gitu. Jadi maksudnya karena dulu aku tuh punya cita-cita, aku pengen banget nulis buku. Karena aku kan suka bercerita anaknya, kayak pengen nulis buku, terus kayak mau kasih inspirasi buat orang-orang gitu sih. Sama kayak dulu pengen banget punya sekolah gitu yang bisa ngembiayain orang-orang yang susah buat sekolah lagi, buat mereka tuh dapetin fasilitas yang sesuai dengan anak-anak di luar yang mereka bisa berprestasi. Karena aku yakin banget banyak banget orang-orang yang pintar, cuman dia kurang diedukasi aja sih gitu. Tadinya aku pengennya kayak gitu, tapi mungkin untuk di waktu yang sekarang mungkin bisa, tapi nanti pelan-pelan ya, Karena dia jobnya full guys. makasih. Iya. Itu berkat anugerah yang Tuhan yang Maha Ini Esa. booking aja nih bisa kedapetan dia untuk hari ini, itu udah thanks God banget. Nggak juga lah, itu kan karena kebetulan aja ya kan guys. Mau ngebooking dia tuh mesti 3 bulan. 3 bulan ya? Iya. Biasa 1 tahun nggak ya kalau fresh tahun sebelumnya? Wah, gue sih ngamuk sih satu tahun sih buat bestie sih. Gue ngamuk sih. Banyak banget. Kebanyakan lu expert lu. Oke. Suka dukanya jadi makeup artist apa tuh, Ci? Suka duka ya? Sukanya itu kalau klien puas, kayak make upnya bagus, terus mereka rekomendasi ke orang-orang, terus kayak mereka kayak happy banget tuh, udah suka banget sih, seneng banget. Terus dapat klien yang baik-baik juga gitu. Terus tapi kalau misalnya yang dukanya itu adalah ketika I felt your pain. Gini, gue ada cerita sih, tapi kayak bukan cerita ya, bilangnya gimana ya? Jadi experience waktu itu gini, kan kalau misalnya setiap makeup artist itu kan kayak punya ada trademarknya mereka tuh, makeupnya tuh kayak gimana gitu kan. Kayak maksudnya dia ada ciri khasnya gitu loh. Nah kalau gue tuh lebih kayak
sebenarnya gue punya ciri khas, tapi ciri khas gue tuh nggak kental gitu. Kenapa? Karena menurut gue setiap orang itu punya pattern muka yang nggak semua orang tuh harus digituin sama, karena mereka tuh masing-masing kan ada keunikan dari karakter mereka kan. Jadi kita harus kayak potensial mereka di mana, jadi kita keluarin gitu dengan sesuai dengan auranya dia. Jadi nggak bisa sembarang kalau menurut gue. Jadi waktu itu dia udah ngeliat gue punya Instagram segala macem, terus dia kayak udah percaya pertama, tapi pas lagi gue makeup itu tuh dia kayak komplain gitu. Jadi kayak belum selesai, terus mereka kayak udah kayak kok caranya dibandingin gitu, kayak gue tuh dibandingin sama makeup artist lain. Yes, oke sih, maksud gue setiap orang itu kan maksudnya punya kelebihannya dan cara-caranya, teknik-tekniknya makeup artist tuh emang beda-beda banget kan. Maksudnya ada kalanya tuh kayak agak sedikit bete kalau dibanding-bandingin, karena kan experience kita juga beda-beda dan karakter kita juga beda-beda, jadi langsung dijudging gitu sih agak-agak bete sih. Jadi kayak dibanding-bandingin, terus kayak hasilnya kurang puas juga, itu agak-agak sedih juga. Jadi ya tapi gue tetap memperbaikin itu sih gitu. Masih banyak banget sih, cuman yang itu kayak agak-agak itulah. Biasanya sih kayak emak-emak juga kan, maksudnya bukan berarti emak-emaknya semuanya cerewet gitu, enggak. Cuma mereka kan mungkin karena enggak biasa untuk makeup yang terlalu yang gimana banget, mungkin dia agak komplain kalau misalnya kita ada yang nggak bagus gitu doang sih. Tapi sisanya sih aku nggak pernah sampai yang kayak gimana, cuman baru sekali dua kali doang sih ketemu yang orang yang itu kan, maksudnya yang sikap karakter orang kan masing-masing beda-beda kan. Iya sih, benar. Tapi jadi buat pelajaran aja, it's fun gitu. Oke, lanjut. Sudah berapa banyak artis atau selebgram yang di make upin? Tadi kayaknya aku Thousand of it. ya lebih lah. Dari 2015 guys. Tapi ya aku jarang sih megang artis karena aku lebih ke klien sih. Dulunya aku emang lebih banyak main di majalah kayak fashion spread, beauty, kayak gitu-gitu. Tapi semenjak udah aku terjun ke dunia wedding tuh lebih banyak ke klien sih. Ya gitu guys. Banget ya pertanyaannya, saya lagi interogasi kayaknya. Ceritain gimana awalnya Vina kenal Kak Marta, dan ada nggak sifat yang disukai dan nggak disukai? Panjang amat sih lu Kak. Pasti ada lah. Ini tuh my bestie ya, maksudnya dari Kita kita kenalnya tuh dari tahun 2000 berapa ya? 2015 atau 2016 gue lupa. Pokoknya kita tuh udah 2014 ya. Waktu gua ngeles di Ya oke. Pip. Jadi dia itu adalah salah satu murid aku. Dulu tuh gue sempat ngajar gitu kan, Oh, gue guys. kesel banget tuh sama dia, lu punya guru kayak gini. Apaan tuh? Eyelinernya hapus, jelek, ulang, gila. Jadi Gak tuh simetris, jelek, katanya hapus. iya, jadi tuh orang tuh yang ngejudge aku baru awal-awal ketemu ini tuh semua pada nggak ada yang mau berani dipegang sama aku karena aku galak banget. Aku bener jutek banget, bukan masalah jutek sih, emang karakter aku kayak gitu. Mungkin orang kalau misalnya nggak kenal aku kayak, ih si Vina kayak orang sombong ya, jutek ya, gitu-gitu. Tapi sebenarnya tuh nggak kayak gitu guys. Cuman sebenarnya karena aku tuh sayang sama murid-murid aku termasuk kan loh. Jadi aku mau hasil anak-anak muridku tuh yang bagus gitu. Jadi kayak emang aku anaknya tuh perfeksionis ya. Jadi cerita singkatkan kronologi kalau menurut Feng Shui. Menurut Feng Shui. Ya kalau misalnya mata aku kan makanya kayak sipit gitu kan. Itu menggambarkan adalah sesosok orang yang sangat perfeksionis, yaitu matanya itu udah tajam. Jadi dia kalau melihat segala sesuatu tuh benar-benar tajam gitu. Nah, termasuk itu. Jadi kalau misalnya ada murid nih, ada menceng dikit apa segala macam dia, padahal sendiri belum tentu ya kan. Abis itu langsung kayak udah langsung diomel-omelin gitu sama gue, ya so perfect gitu lah. Tapi gue mau hasil anak gue tuh langsung kayak langsung begini. Kayak maksudnya gue pengen banget murid gue mikirnya gini, aduh kalau misalnya gue diajarin sama si Vina, gue harus bagus nih kayak gitu. Jadi kayak dia jadi bisa menghasilkan yang lebih maksimal lah gitu. Jadi kalau misalnya makeup itu kan maksudnya belajar itu nggak main-main, jadi lebih serius, lebih jadi kayak ada challengingnya gitu loh. Coba kalau gue kalem-kalem, gue bisa nggak diubris sama murid gue ya kan? Sih diinjak sih. Bukan diinjak sih, maksudnya jadi mereka tuh kayak nggak ada challenge untuk buat mereka tuh belajar gitu loh guys. Gurunya begini, besok aja lah gue bikin PR-nya gitu Iya, kan. terus dia itu sebenarnya anaknya tuh baik banget.
mungkin kalau dari awal orang ngeliatnya kayak gimana gitu kan ya, tapi kalau menurut gue pribadi dia tuh orangnya benar-benar yang caring banget sebagai teman. Terus dia juga pintar, cuman dia itu suka nggak mau menggunakan kepintarannya dia aja yang sok-sok ya gitu deh, sok-sok gimana maksudnya gitu. apa tuh ya? Tapi dia Kepintaran tuh, apa nih? lu tuh sebenarnya knowledge-nya banyak gitu, cuma dia tuh nggak mau kayak kembangin bakat dia. Jadi itu tuh harus ada support sistemnya gitu loh buat ngeluarin bakat-bakat yang terpendam di dalam diri dia gitu. Contohnya apa sih? Gue nggak tahu bakat gue apaan. Sebenarnya ya nanti lah ya, itu kalau diceritain panjang kali lebar. Salah satu bakatnya lu sebenarnya tuh bisa apa namanya, knowledge ke orang tuh kayak misalnya tentang fashion lu juga bagus, terus tentang teknologi lu juga oke. Lu kalau ditanyain apa juga semua nyambung gitu loh, segala macam tuh lu ngerti, cuma lu tuh suka nggak mau ngomong kalau ketemu orang baru tuh kayak jaim gitu kan gitu. Ya iya, kalau ketemu orang baru gue beringas apa nggak serem? Kayak wah gila, ini orang kayak sangar banget beringas. Ketemu dia lama-lama lu bakalan tahu, dan dia tuh anaknya benar-benar loyal, terus sama benar-benar royal juga. Dia tuh nggak pelit guys, dia itu punya hati yang baik banget, sampai banyak suka bantuin orang. Peres. Gue suka banget kayak sama Peres. Terus kalau gue yang nggak suka dari Marta adalah dia itu anaknya adalah, dia tuh sebenarnya sih perfeksionis, cuma kadang-kadang tuh dia rempong guys. Kan kita emang rempong, nggak salah dong. Ya tapi nggak apa-apa Ya sih, kan? wajar ya kan, namanya juga cewek-cewek zaman now ya kan. Tapi dia tuh sebenarnya nggak high maintenance kok guys. Orang tuh salah banget mengartikan kalau dia tuh high maintenance. Kalau menurut gue nggak sama sekali gitu. High Ya, maintenance-nya di mana? ya mungkin dari cara lo pakaian, whatever segala macam. Tapi kalau menurut gue ya emang trademark lo seperti itu, ya jadi diri lo sendiri aja, dan itu kan nggak lo merugikan orang lain, dan lo kan beli juga pakai duit lo sendiri, bukan pakai duit orang lain gitu loh. Kayak iya, jadi kayak nggak usah menjudge orang dari covernya aja. Kayak gitu. Oke, lanjut. The cover. Nah, Tinggal dua nih. Yang Satu mana? lagi, ayo. Sebelum kenal makeup, sukanya apa dan kenapa? sebelum suka makeup itu ya aku tadinya sukanya masak. Iya, gue suka masak I sih. know her so well. Memang bestie gue. Jadi emang dulu suka banget masak dari kecil tuh, aku suka banget masak. Even dari aku dari umur dari SMA ya? Iya, pokoknya dari SMP itu gue anaknya demen banget kayak jualan guys. Jadi dulu karena dapat uang jajan dikit ya dari nyokap, terus kayak gue lihat nih peluang nih bagus nih di dalam kelas gue. Jadi gue masak nasi goreng, terus apa namanya, gue beli bumbunya tuh, tau nggak, beli bumbunya tuh di tukang abang-abang dulu, karena gue nggak bisa kan, dulu kan nggak gitu ngerti banget sama bumbu masak nasi goreng, karena gue menurut gue di dekat rumah gue ada makanan enak, ya udah gue masak aja tuh. Jadi gue masak segala macem, terus gue bikin open PO nasi goreng, plus gue jualin tuh yang namanya tuh aqua gelas gitu. Yang itu yang zaman-zaman dulu kan masih 200-300 perak ya. Terus gue jual tuh 500 sampai 1000 gitu kan. Gue untungin kan. Lumayan lah, misalnya dalam 1 minggu gue bisa dapat berapa ratus ribu untuk di zaman gue tahun berapa itu? Maaf, I don't know. Gue jadi caring banget. Matematika gue. Saya lahir tahun 99 Kak. Gitu, masa iya? Oh masa sih? pokoknya kayak gitu. Jadi pokoknya dari situ gue langsung kayak oke, gue suka masak. Jadi gue eksperimen apapun gue cobain kayak gitu. Dari kecil otak bisnisnya udah jalan. Iya. The last, not the least. Hal yang paling malu dan yang paling bahagia saat makeup apa? Lu malu apa ya? Malu apa ya maksudnya ya? Malu ketika gue mungkin lagi make upin kasus, gue kayak nggak make up, terus kayak muka gue kan emang gue anaknya tuh jarang banget kan make up. Kayak misalnya apalagi kalau misalnya kliennya tuh yang jam-jam 2 subuh gitu-gitu kan, gue tuh suka nggak dandan gitu kan. Mungkin itu yang malu gue, apalagi gue ketika gue abis dari kemarin prewedding kan ke Sumba tuh 1 bulan, terus gue hitam gitu kan, kayak gue langsung kayak kaca gue sampai kayak gue lagi make up kayak oh my god, gue kayak bumi dan langit guys gitu kan. Gue langsung kayak geseng, kalau gue tuh nggak cocok banget kalau misalnya gue tuh geseng-geseng gitu. Nggak hitam-hitam banget guys. Ya ampunin, gue masih hitam guys ya kan. Ini udah kayak effortnya udah berapa? Hampir Lu menghiperbolakan nggak hitam. Iya. Ini gue sampai pakai skincare loh by the way, sampai muka gue skincare supaya apa lebih tuh?
lebih mencerahkan gitu kan. Oke. Oke, gue tuh ada satu skincare yang menurut gue tuh bagus banget, guys. Apa tuh namanya? Coba ngeracunin. Oh iya, jadi gini, gue itu adalah salah satu produk yang menurut gue brand lokal ya guys. Udah harganya murah. Gue tuh udah pakai beberapa kali. Pertama tuh emang gue nggak suka karena itu nge-break out gue punya muka sih. Terus gue liat kandungannya segala macam bla bla bla. Terus gue cobain 1 minggu sebelumnya itu masih jelek kan. Gue jadi suka marah-marah gitu. Maksudnya kayak aduh nggak bagus sih, gue nggak bakal pakai lagi gitu loh. Dan waktu itu kan emang ini brandnya sebenarnya waktu itu di endorse kan. Terus gue bilang nggak mau, kalau misalnya barangnya nggak bagus gue nggak bakal publikasikan ya. Soalnya emang gue nggak mau kalau misalnya nggak endorse tapi kalau misalnya barangnya tuh nggak sesuai yang gue mau gitu loh. Apalagi kalau skincare itu kan tricky banget, nggak semua orang kan cocok gitu kan. Dan pertama 1 minggu pertama itu gue kayak nge-break out gitu loh, mukanya jadi kalau misalnya di makeup tuh kayak nggak kelihatan halus, teksturnya tuh gue udah marah banget deh. Akhirnya terus gue ketemu lah yang sama yang punya ini karena waktu itu dia pakai gue sebagai makeup artisnya untuk buat brand dia. Dia bilang, lu liat muka gue deh. Oh iya, pas gue liat itu, jadi maksudnya yang punya ini kan laki-laki ya. Maksudnya kalau untuk ukuran seorang laki-laki mukanya bagus itu kayak maksud gue ya oke lah gitu kan, kinclong, karena nggak semua orang kan memperhatikan muka. Oh ya anyway, gue ada tips lagi nih guys tentang Hong Shui. Hong Shui lagi. Hong Shui. Oh, Hong Shui itu kan bahasa Hokkien ya guys, tapi kalau misalnya ini tuh lebih ke Feng Shui. Feng Shui. Itu tuh bahasa Apaan Mandarin. sih lu jadi peramal mama? Enggak, tapi bener ya. Ini tips banget sih buat kalian mau cewek mau cowok ya kan. Punya muka itu harus benar-benar dijaga karena kenapa? Itu adalah hokinya kalian guys. Coba lu bayangin ya, kalau misalnya lu cantik gitu, pasti yang diutamakan kalau orang bisa sales nih mau nawarin sesuatu. Kalau lu cantik pasti lu datengin duluan, bener apa enggak? Tapi muka lu bagus deh, nggak mesti cakep-cakep banget, tapi yang penting muka lu bagus segala macam ya kan, mencerah gitu kan, kayak wih kayak lu tuh ada auranya tuh kayak wow, shine bright like a diamond gitu kan. Jadi tuh kayak itu tuh Lu taruh glitter. Nah itu dia guys, jadi dalam waktu 2 minggu itu bener-bener bikin muka gue tuh jadi lebih bagus, lebih kencang. Yang gue makin emes sama nih produk adalah gue habis dari Sunda, muka gue tuh hitamnya parah banget guys. 2 minggu lebih itu muka gue lumayan agak putih, terus gue punya flek-flek tuh lumayan agak sedikit memudar sedikit. Emang nggak sampai signifikan banget sih perubahannya, cuman maksudnya itu udah better dari yang sebelumnya. Lalu kasih tahu deh nanti ya, stay tune barangnya apa nanti Ada kita hot. yes betul. Tunggu kakak ini bisa di booking lagi ya guys. Iya, jangan lupa tetap ya subscribe di Don't channelnya forget Martha. like, comment, and subscribe guys. Kalau ada salah di video aku dimaklumin ya, karena masih butuh praktis yang banyak. Tapi kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau apa, atau kalian mau komen langsung di bawah aja guys. See you in my next video. Bye. See you next video bareng sama Martha lagi. Iya, itu kan kau udah. Oke,